Shalom. Gimana Mbak Natasha? Luar biasa. Kabarnya gimana Mbak Natasha? Luar biasa Mbak Cila. Kabarnya Mbak Cila gimana? Luar biasa dong pastinya. Gimana adik-adik kabarnya? Pasti luar biasa kan? Oke, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Yuk Mbak Cila hantarkan. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Bapak ya Tuhan. Terima kasih atas setiap berkat-Mu yang melimpah di pagi hari ini ya Tuhan. Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan bersatu kembali di sekolah minggu Margayudan pada pagi hari ini ya Tuhan. Kau yang akan melancarkan sekolah minggu pada pagi hari ini ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wah Mbak Cila, biar tambah semangat lagi, kita ajak adik-adik untuk bangkit berdiri aja Yuk Mbak. semuanya bangkit berdiri ya. Yuk berdiri adik-adik. Ya. Nah, Kita mau nyanyiin apa Mbak? mau nyanyiin apa? Kita akan pujikan Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap grador. Saya Laskar Kristus, siap grador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap grador. Saya Laskar Kristus, siap grador. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Nah Mbak Cila, coba kita cek suaranya adik-adik yang ada di rumah. Ada sukacita hari ini? Joy, 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 joy. Sukacita, 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 oe, oe. Sukacita, 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 oe, oe. Yeay! Tambah semangat nih Mbak kelihatannya. Nah, biar tambah semangat lagi, kita akan pujikan Jalan Serta Yesus. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Dua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam
Mbak? Ya. Ayo adik-adik kita hukum kasih ya. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, boleh duduk kembali dan boleh disiapkan persembahannya. Nah, persembahan kali ini bisa dititipkan kepada orang tua agar orang tua bisa memasukkannya ke kotak yang sudah disediakan di gereja. Nah, mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Tuhan terima kasih sehingga kami bisa mengumpulkan persembahan. Tuhan berkati persembahan ini supaya memperluas kerajaan-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selanjutnya kita mau ngapain nih Mbak? Mau mendengarkan firman nih Mbak Cila. Sebelum mendengarkan firman, kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian? Kami percaya adik-adik yang ada di rumah mempunyai kabar yang sangat luar biasa. Walaupun kita bersama-sama adik-adik beribadah di rumah, tapi kami percaya bahwa Tuhan sendiri akan selalu menyertai adik-adik. Nah, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan,
kita akan lebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, kami mengucap syukur karena kami boleh memuji nama Tuhan dan kami boleh bersama-sama beribadah kepada Engkau. Dan kami pada saat ini juga Tuhan akan bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sendiri akan bekerja di dalam hati adik-adik kami, sehingga adik-adik kami boleh bersama-sama untuk mengerti firman Tuhan dan belajar untuk melakukan di dalam kehidupannya. Kami serahkan adik-adik kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kami percaya bahwa adik-adik kami akan membuka hati dan telinganya dan pikirannya sehingga mereka mampu menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa dan permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tema kita pada pagi hari ini adalah utuslah aku. Dan firman Tuhan akan diambil dari Keluaran 3 ayat yang 1 sampai dengan yang ke-15. Adik-adik yang di rumah kalau belajar membuka Alkitab, kalau bawa Alkitab, tolong Alkitabnya dibuka. Kita akan baca bersama-sama dari Keluaran 3 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, firman Tuhan ini akan dibacakan oleh teman-teman kita. Silahkan. Keluaran 3 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan nampaklah. Semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Keluaran 3 ayat 4 sampai 6. Ketika tidak Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu padanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Keluaran 3 ayat 7 sampai 9. Dan Tuhan berfirman, "Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka." Keluaran 3 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, "Siapa aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir." Lalu firman-Nya, "Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Keluaran 3 ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?
adalah aku. Lagi firman-Nya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau taatkan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah sebutanku turun-menurun. Beginilah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi adik-adik sudah membaca firman Tuhan, yaitu isi firman Tuhan tadi tentang Musa diutus oleh Tuhan. Adik-adik pasti juga pernah tahu dan pernah mendengar bahwa bangsa Israel itu berada di tanah Mesir. Ya, bangsa Israel berada di tanah Mesir, mereka berada dalam perbudakan. Nah, karena Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel yang ada di tanah Mesir, maka Tuhan mengutus Musa supaya Musa membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Nah, pada waktu itu Musa sedang menggembalakan kambing domba milik mertuanya, yaitu Imam Yitro di Midian. Musa menggembalakan domba itu di dekat Gunung Horeb. Nah, dari kejauhan Musa melihat, adik-adik, Musa melihat kok ada semak duri yang sedang menyala tapi kok tidak terbakar. Musa mencoba untuk mendekati semak duri itu. Kenapa ya semak durinya kok tidak terbakar padahal ada api? Nah, Musa mencoba untuk mendekat lagi. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, jangan kamu dekat-dekat. Tolong tanggalkan kasutmu. Kasut itu apa adik-adik? Kasut itu adalah sepatu atau sendal. Karena di tempat kamu berdiri itu adalah kudus. Adik-adik, di mana Musa berdiri itu adalah kudus karena di situ Allah hadir dalam nyala api yang semak durinya terbakar itu, adik-adik. Nah, di situ Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, aku mengetahui betapa menderitanya bangsa Israel yang berada di Mesir. Dan aku tahu mereka sangat menderita, mereka mengeluh, mereka mengerang. Untuk itu aku tidak tega melihat bangsa Israel yang begitu menderita. Maka dari itu aku ingin mengutus engkau untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Lalu Musa menjawab apa yang dikatakan oleh Allah itu. Tuhan, siapakah aku ini sehingga Tuhan mengutus aku untuk menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel yang besar itu keluar dari Mesir? Lalu Tuhan mengatakan, Musa, aku ingin menyertai engkau. Aku akan menyertai engkau. Katakan kepada bangsa Israel bahwa aku yang mengutus kamu. Aku adalah Allah nenek moyangmu Abraham, Ishak dan Yakub yang akan mengutus engkau untuk membawa bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mulanya Musa takut, anak-anak ya. Musa takut ingin menghadap Fir'aun karena tahu Fir'aun adalah seorang raja yang kejam. Dan ingin membawa bangsa Israel adalah bangsa yang sangat besar sekali. Sangat besar. Musa takut apakah bangsa Israel nanti percaya kepada dia. Tetapi setelah Tuhan Allah mengatakan kepada Musa bahwa aku akan menyertai engkau, maka Musa mau untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dan mau menghadap Fir'aun. Walaupun Fir'aun itu sangat kejam, Musa menyadari bahwa Allah itu adalah Allah yang sangat kuasa, Allah yang sangat besar, Allah yang sangat dahsyat yang akan menyertai Musa. Untuk itu Musa bersedia, aku mau Tuhan, engkau utus untuk menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, adik-adik, kita juga akan menyaksikan
video ya, kita akan sama-sama menyaksikan video. Nanti adik-adik bisa melihat dan bisa merasakan hubungannya antara video yang akan adik-adik lihat dengan keadaan pada waktu Musa diutus oleh Tuhan. Adik-adik mau saksikan? Oke, saya yakin adik-adik mau melihat ya. Yuk kita bersama-sama melihat. Ini dia. Miss, Bapak berangkat kerja dulu ya. Iya, Jagain Pak. ibu di rumah, ibu baru sakit. Oh, sakit toh, Pak? Iya. Iya, Pak. Berangkat dulu ya. Ya, hati-hati, Pak. Ya. Nis, Anis, Ya, Bu. sini dulu bentar. Ya. Kenapa, Bu? Anis, tolong buatin ibu telur ceplok ya. Loh, Bu, tapi kan aku nggak bisa, aku takut. Kan ibu harus minum obat. Tolong ibu ya, kamu Tapi pasti kan, Bu. bisa. Kamu bisa ya, tolongin ibu dicoba dulu lah ya. Ya udah deh, Bu, tunggu sebentar ya, Nis bikinin. Ya. Aduh, telur lagi. Padahal kan dulu. Nggak apa-apa lah, yang penting kan ibu bisa makan. Ini Bu, makan. Aku suapin aja ya, Bu. Ya. Nah, adik-adik sudah menyaksikan videonya? Ya, di dalam video tadi diceritakan ada seorang anak yang dimintai tolong oleh ibunya karena ibunya sedang sakit. Ya, Mbak Nisa ya. Anak itu bernama Nisa, ibunya sedang sakit, lalu ibunya ingin dibuatkan telur ceplok. Ingin dibuatkan telur ceplok. Nah, Mbak Nisanya enggak mau. Karena apa adik-adik? Karena Mbak Nisa pernah keceplosan. Tangannya kena keceplosan minyak. Maka dia takut, tidak mau membuatkan telur bagi ibunya. Tetapi ibunya ingin sekali Mbak Nisa membuatkan telur ceplok itu untuk dia. Lalu akhirnya ibunya memaksa Nisa, kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Ya, dengan perkataan ibunya yang meyakinkan Mbak Nisa itu, lalu Mbak Nisa mau, oh iya ibu, aku buatkan. Akhirnya Mbak Nisa yang tadi ragu-ragu, takut karena nanti akan keceplosan lagi, ternyata enggak. Akhirnya dia bisa dan mau membuatkan telur ceplok bagi ibunya. Nah, sekarang adik-adik, apa hubungannya dari cerita video ini tadi dengan Musa yang diutus oleh Tuhan? Musa tadinya kan juga enggak mau diutus oleh Tuhan untuk membawa bangsa Israel karena dia takut. Mbak Nisanya juga tadinya disuruh ibunya juga enggak mau karena takut keceplosan. Jadi hubungannya sama-sama takut ya adik-adik ya. Nah, sama-sama takut. Tetapi akhirnya Mbak Nisa mau dan Musa pun akhirnya juga mau untuk diutus oleh Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang bagi adik-adik ya, adik-adik kalau diutus oleh orang tuanya, disuruh oleh orang tuanya, seandainya ya, adik itu di depan kok kotor sekali, tolong disapu ya. Adik-adik mau bilang apa? Bilang sebentar mah, atau bilang nanti dulu mah, ah enggak mau mah, apa bilang
Yang adik-adik bilang, oke mah, apa gitu? Ayo, kalau adik-adik yang bilangnya nanti mah, sebentar mah, nggak mau mah. Nah, hari ini kita mendapat satu pelajaran ya dari Musa. Musa yang tadinya nggak mau, sekarang Musa mau. Dan Mbak Nisa yang diutus oleh ibunya nggak mau, akhirnya juga mau. Nah, sekarang hari ini adik-adik juga mendapat satu pelajaran, yaitu kalau adik-adik disuruh mama papa, harusnya mau ya, karena adik-adik adalah anak-anak Tuhan kan. Kita anak-anak Tuhan, kita harus oke menjawab bapak ibu atau mama papa yang menyuruh adik-adik. Oke mah, aku mau. Syukur-syukur kalau mama papanya nggak usah nyuruh. Kok tahu ya di depan kok ada kotoran ya? Oh tak sabune, gitu ya. Kok tempat tidurku bangun tidur kok sangat berantakan ya? Oh tak rapikan, gitu ya adik-adik ya. Jangan sampai orang tua menyuruh, adik-adik harus berangkat. Ya, seperti seandainya nanti belajar harus dioyak-oyak, itu ya jangan sampai. Mulai hari ini adik-adik harus siap untuk melakukan apapun yang disuruh oleh orang tua. Kalau disuruh oleh Tuhan, Tuhan nyuruhnya bagaimana? Tuhan nyuruhnya gimana? Ya, ada yang tahu? Ya, seandainya adik-adik, oh hari ini aku harus ikut sekolah minggu online. Adik-adik jangan malas-malas. Ya, aku harus ikut, harus siap jam 8 harus siap di depan layarmu. Ya, kita ikut sekolah minggu karena adik-adik pasti juga kangen kan sama Tuhan. Ya, adik-adik juga harus siap. Nah, inilah pelajaran-pelajaran bagi kita. Kita harus siap sedia diutus oleh Tuhan ataupun diutus oleh orang tua kita. Ya, sekian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memperoleh satu pelajaran Tuhan, bahwa kami harus siap sedia untuk diutus Tuhan dan untuk diutus oleh orang tua kami. Kami percaya Tuhan Engkau akan menyertai adik-adik kami, Engkau akan menyertai orang tua kami, dan Engkau juga akan menyertai keluarga kami masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau sendiri akan menyertai di dalam setiap langkah dan kehidupan adik-adik kami dan orang tua kami dan keluarga kami. Biarlah keluarga kami masing-masing ada damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, dari firman tadi kita bisa belajar dari Mbak Nisa yang awalnya itu takut untuk melakukan sesuatu tapi akhirnya berani untuk melakukannya. Ya betul sekali Mbak Natasha. Selanjutnya kita menyanyi lagu Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar, kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang, siapakah utusanku membawa terang.
adik-adik, saatnya kita mau doa Bapa kami, saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makankan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita pulang kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli, tapi sebelumnya kita bangkit berdiri dulu. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Ayo, kemarin ada lomba 17-an online, Mbak. Iya benar Mbak Cila, dan di sini kita udah dapat pemenangnya ya di bawah Ada ini. di bawah sini ya, atau juga bisa dilihat di IG Komisi Anak yaitu @GKJM. Nah adik-adik, sekolah minggu hari ini telah usai, tapi jangan khawatir, minggu depan masih ada sekolah minggu online. Nah adik-adik jangan lupa ya, tetap di rumah aja, makan makanan yang bergizi, Jaga kesehatan. selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yeay!